Halo semuanya, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Pensiun everywhere ini lekat dengan pemilihan lokasi, tempat, kota yang ingin kita tinggali saat pensiun nanti. Selain menimbang kriteria dalam menentukan destinasi pensiun yang dibahas di episode 30, ada hal lain yang penting untuk dilakukan supaya tahu apakah destinasi itu cocok buat lokasi pensiun kita atau enggak. Ini berlaku baik buat kita semua yang mau menjalani pensiun everywhere alias pensiun dengan pindah-pindah tempat tinggal, ataupun buat kamu yang mau pindah dari kota tempat tinggal sekarang ke destinasi pensiun impianmu. Yang perlu dilakukan, yang penting untuk dilakukan adalah trial alias uji coba, mencoba tinggal beberapa waktu di destinasi pensiun impianmu. Apa sih yang perlu dilakukan ketika kita trial atau tes atau uji coba tinggal di kota pilihan destinasi pensiun impian yang perlu kita lakukan? Nah, kita mau bahas itu di episode kali ini. Ketika kita sudah serius, sudah tahu nanti mau mengadopsi konsep pensiun everywhere, atau nanti ketika pensiun mau pindah ke kota lain, saat itulah kita pasti akan melakukan yang namanya riset data sekunder, mencari tahu informasi destinasi tersebut dari pihak ketiga, dari keluarga, dari teman, maupun dari internet, untuk menggali, mengeksplor lebih lanjut apakah destinasi ini beneran buat kita apa enggak, cocok apa enggak. Tapi ya, sekomplit-komplitnya data dari pihak ketiga ataupun dari internet dan lain-lain, nggak akan ada yang mengalahkan feedback dari pengalaman kita sendiri, yaitu pengalaman tinggal uji coba beberapa saat di destinasi pensiun impian kita. Uji coba tinggal ini buat membantu kita semua mencari tahu apakah destinasi tersebut memang beneran sesuai buat kita, sesuai dengan harapan kita nggak, sesuai informasi pihak ketiga nggak, atau ada nggak sih chemistry antara kita dengan kota tersebut. Sekaligus juga buat ngetes apakah konsep pensiun everywhere ini beneran cocok buat kita. Kalaupun kita sebelumnya udah pernah datang ke destinasi pensiun impian tadi, entah buat bisnis trip atau buat liburan, datengin lagi deh. Kali ini dengan new mindset, dengan kacamata baru. Kali ini bukan melihat kota tersebut sebagai tujuan bisnis ataupun tujuan liburan, tapi buat tujuan tinggal saat pensiun. Dan catat ya, saat melakukan uji coba tinggal sementara di destinasi pensiun impian, ini loh yang perlu kita siapkan dan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tinggallah lebih lama. Kalau biasanya buat liburan atau bisnis trip kita cuma tinggal 1-2 minggu, nah buat uji coba destinasi pensiun impian ini tinggallah antara 2 minggu sampai 1 bulan. Ini untuk destinasi yang ada di dalam negara sendiri alias kota lain di Indonesia. Tapi kalau destinasi pensiun impianmu ada di luar negeri, cobalah untuk tinggal, menurut referensi ya, cobalah untuk tinggal selama minimum 3 bulan. Meskipun ya kayaknya ini buat kita yang paspor indeksnya rendah agak lebih susah ya untuk tinggal di luar negeri berlama-lama. Intinya, ambillah sabbatical leave supaya kamu bisa tinggal lebih lama dan merasakan hidup yang lebih lama, hidup yang sesungguhnya di tempat destinasi pensiun impianmu itu. Yang kedua, jangan tinggal di hotel. Ingat, ini bukan liburan. Ketika kita mau uji coba tinggal sementara di destinasi pensiun impian kita, pilihlah tinggal di tempat akomodasi yang memungkinkan kita untuk merasakan tinggal sebenarnya sebagai penduduk lokal atau sebagai penduduk setempat. Pilihannya sewa apartemen, sewa kos-kosan, guest house, atau akomodasi lain yang lokasinya di dalam perumahan. Kita bisa explore pilihan dari Travelio kalau kita mau sewa apartemen harian atau bulanan. Kemudian kita mungkin bisa coba cek-cek website co-living seperti Rukita atau Cove untuk sewa kamar. Bisa juga Mami Kos atau Infokos. Ini juga buat sewa kamar jangka bulanan aja. Mungkin juga ada yang menawarkan jangka harian. Coba aja dicek. Berikutnya, kunjungin pasar dan supermarketnya. Dulu, sejak kerja di kantor konsultan marketing, setiap kali ada bisnis trip kemanapun,
bos itu selalu ngajak pergi ke mall dan lihat supermarketnya. Duh, apa sih pentingnya? Supaya kita tahu produk lokal, merek lokal, harga dan shopping behavior penduduk setempat. Plus, pergi ke supermarket membantu kita memahami daya beli setempat. Buat kita yang sedang atau akan uji coba destinasi pensiun impian, cek pasar dan supermarket penting. Karena inilah tempat kita nanti akan membeli kebutuhan harian kita. Sekaligus buat melihat apakah produk merek yang biasa kita pakai dan kita beli itu ada tersedia atau enggak. Kemudian juga cek harga kebutuhan sehari-harinya untuk melihat biaya hidup yang perlu kita siapkan saat nanti kita tinggal di sana. Next, saat kita melakukan uji coba destinasi pensiun impian kita, meskipun di tempat itu ada tempat-tempat wisata, jangan main ke tempat wisata. Cobalah kali ini kita stop. Tempat wisata ini bukan hanya taman bermain loh ya, bukan sekedar gunung dan pantai yang buat turis, tapi termasuk di dalam kategori ini adalah resto dan kafe yang peruntukannya buat turis. Yang perlu dicoba saat melakukan tes destinasi pensiun impian justru makan di tempat penduduk lokal atau penduduk setempat makan dan ngopi di tempat lokal. Hindari kalau bisa janganlah ngopi di jaringan coffee shop nasional dan internasional. Kemudian pergilah jalan-jalan ke taman kota kalau ada. Ketika makan di tempat lokal, cek harga, menu, rasa, suasana, cocok dengan selera dan kantong kita atau tidak. Hal kelima yang perlu dilakukan ketika kita uji coba tinggal sementara di destinasi pensiun impian kita adalah joinlah komunitas setempat. Seperti yang udah pernah dibahas di episode 30, komunitas yang paling gampang kita datangi pasti komunitas yang terkait dengan agama. Jadi pergilah beribadah di tempat ibadah lokal. Terus kalau ada gym atau studio yoga, mungkin bisa gabung juga. Jangan lupa cek website Meetup atau Eventbrite atau loket.com untuk lihat acara yang mungkin sedang berlangsung di kota tersebut. Dan bisa juga ada komunitas-komunitas lokal yang kita bisa lihat di Facebook, terutama di Facebook Group. Mengunjungi komunitas lokal ini untuk mengecek apakah kita bisa bergabung, apakah kita cocok bergabung, dan apakah kita cocok dengan orang-orang yang sudah tinggal di sana sebelumnya. Yang berikutnya adalah jajalah public transportnya dan trotoarnya. Supaya kita terus aktif bergerak, maka cobalah untuk jalan-jalan di kota tersebut sekaligus ngecek apakah kota destinasi pensiun impian kita itu punya trotoar ramah pejalan kaki atau tidak. Soalnya kalau ramah berarti kita dimungkinkan untuk banyak jalan yang berarti kita akan terus sehat. Dan ketika cek public transport, cek juga pilihannya apa aja, banyak atau terbatas. Cek juga rutenya, ini luas atau terbatas. Kalau kita ngomong tentang public transport, coba lihat juga apakah kota destinasi pensiun impian kita itu ada stasiun kereta, ada bandara, atau cuma terminal bus misalnya. Kalau bawa kendaraan sendiri, coba cek jalanan di kota tersebut, mulus atau enggak nih. Kemudian ada tempat parkir yang cukup luas enggak kalau kita kemana-mana bawa mobil, atau jangan-jangan kita kemana-mana mesti pakai motor. Jadi putar-putar kota ini juga membantu kita supaya kita get the feeling aja tentang kota tersebut. Karena fasilitas kesehatan adalah salah satu kriteria paling penting dalam menentukan destinasi pensiun impian, maka luangkanlah waktu untuk mengunjungi fasilitas kesehatannya, bisa rumah sakit ataupun senior living atau yang biasa disebut dengan panti jompo atau panti Wreda. Ya nggak mesti harus berobat atau medical check up sih, tapi bisa berkunjung kemudian nanya-nanya, minta informasi, itu udah cukup. Paling nggak bisa lihat dalamnya, termasuk untuk ngecek ada fasilitas klinik apa di dalam rumah sakitnya. Terus kalau kamu punya anabul, punya pet kesayangan, coba cek juga apakah di kota tersebut ada pet hospital atau pet klinik, dan kemudian kamu juga bisa datang dan tanya-tanya informasi tentang pet klinik tersebut. Hal terakhir yang bisa dilakukan ketika uji coba destinasi pensiun impianmu adalah baca berita lokal. Ya, ini sebetulnya beberapa berita lokal bisa dibaca sebelum kita berangkat atau sebelum kita uji coba tinggal di kota destinasi pensiun impian itu. Tapi kadang ada loh buletin atau koran komunitas lokal yang memang hanya beredar di daerah tersebut.
Nah, buletin dan koran-koran lokal yang hanya beredar di daerah tersebut itu bisa membantu kita memahami kehidupan dan kejadian up to date di kota tersebut untuk menentukan apakah destinasi itu betul-betul sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah 8 hal yang mesti kita lakukan atau yang mesti kita persiapkan ketika kita melakukan uji coba tinggal sementara di destinasi pensiun impian kita untuk tahu dan merasakan sendiri apakah destinasi itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita idamkan. Tapi at the end, aku harus bilang, there is no such thing as a perfect place. Nggak ada satu tempat yang semuanya tuh 100% sesuai dengan keinginan, harapan, dan idaman impian kita. Kadang kita mesti kompromi di 1 atau 2 faktor yang tidak menjadi prioritas kita. Misalnya, kota idaman destinasi pensiun kita tuh ternyata public transportnya nggak bagus. Tapi kriteria lainnya oke. Ya kadang kita mesti terima situasi begitu dan mensiasati situasi public transportasi yang nggak bagus tadi. Atau supermarket daerah tersebut ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Nggak ada supermarket chain nasional, barangnya nggak lengkap, bangunan dan tempat parkir supermarketnya nggak sesuai dengan harapan kita mungkin. Ya kadang hidup itu tidak perfect, jadi kita seringkali harus kompromi untuk hal-hal yang seperti ini selama kriteria lain yang sesuai dengan prioritas kita itu terpenuhi. Terakhir nih, kalau kamu punya impian yang sama, jangan lupa follow supaya tidak ketinggalan episode dari Pensiun Everywhere ini. Kalau kamu punya impian pensiun yang berbeda, tetaplah ya harus cek-cek podcast ini. Siapa tahu kamu jadi ikutan tertarik mau menjajal pensiun everywhere atau menemukan informasi bisnis atau informasi kerja di usia pensiun, atau menemukan informasi pilihan kota tujuan pensiun atau informasi persiapan pensiun lain yang bermanfaat buat kamu. Terima kasih ya udah dengerin episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.